Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama datang mencari Tuhan, beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur semua untuk kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan selalu menyertai hidup kami. Tuhan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore hari ini kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal kami tahu, sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu. Biar sore hari ini Tuhan, kami berikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hanya Engkau Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Biar seluruh bumi memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Sebab Tuhan baik, selama-lamanya Tuhan baik. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas, segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorak, sorak-sorak bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorak bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, oh puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Semua yang bernafas datang memuji Engkau Tuhan. Biar ujung-ujung bumi datang menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan. Keselamatan datang bagi bumi ini, bagi negeri ini, bagi setiap hidup kami. Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Kan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya dan seisi semesta bertelur memandangmu Tuhan. Haleluya. Dan seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Haleluya. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Haleluya. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Haleluya. 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 Engkau penyelamat jiwa kami. Kepadamulah kami, Tuhan, menyerahkan jiwa kami. Dan biarlah Engkau lindungi kami dari semua anasir yang jahat. Karena kami tahu kami rentan. Kami butuh perlindungan-Mu. Ya Roh Kudus, kawali terus kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Supaya kami boleh cakap menahan segala yang tidak benar. Engkau lindungi kami, umat-Mu, gereja-Mu, yang sudah Engkau terangi dengan Injil-Mu. Terima kasih, biar kami mau tetap setia sampai akhir, dan kami terus mengisi Tuhan hidup kami dengan minyak dari sorga, supaya terang-Mu tetap bersinar dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau berfirman, baik Tuhan, kunjungi dengan Roh-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengikuti secara online juga. Terima kasih, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Kita masih bicara tentang apa yang terjadi setelah rapture buah sulung gereja. Ya, ini adalah proses, ya, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang akan membuat banyak orang nanti celaka. Tapi itulah harga yang harus dibayar oleh karena manusia atau orang percaya tidak mau mengikuti firman Tuhan secara penuh. Hanya orang yang mau taat benar-benar akan luput dari kegelapan yang akan datang. Hari ini saya berikan tema terang diangkat, gelap datang. Sudah melihat gambar ini, kalau bulan, terangnya bulan itu sudah tertutup, ya, maka atau terangnya matahari, kalau mau terbenam itu sepertinya terang itu pergi, maka suasana menjadi gelap. Dan ini yang akan datang, peristiwa ini akan datang secara rohani, ya. Jadi apa yang saya tuliskan di sini, terang diangkat, gelap datang, itu adalah ungkapan
menyatakan keadaan dunia. Keadaan dunia, apa yang terjadi setelah buah sulung gereja diangkat. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 5-8 berbunyi, Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. ya, saudaraku, ayat ini berbunyi, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kunyatakan kepadamu. Kedatangan Tuhan banyak dibicarakan dalam surat Tesalonika. Nanti kalau saudara baca surat Tesalonika 1, surat Tesalonika 2, saudara akan menemukan tiap pasal itu ada kata kedatangan Tuhan. Jadi benar-benar Paulus ini dulu bicara banyak tentang kedatangan Tuhan untuk jemaat Tesalonika. Sayangnya sekarang ini hampir banyak gereja tidak pernah bahkan memberitahu tentang kedatangan Tuhan. Hanya memberitahu Tuhan itu baik, Tuhan itu pengampun dosa, tapi tidak menyatakan tentang penghakiman. Ya, jadi kita mesti mengerti, jangan sampai kita itu pincang, tidak balance dalam pengajaran. Jadi kalau saudara membaca surat Tesalonika, nanti coba perhatikan, tiap kali dalam satu pasal mesti ada kata kedatangan Tuhan. Dan itu menyatakan bahwa betul-betul Paulus ini mengingatkan jemaat supaya benar-benar sadar. Ya. Dalam ayat 6 dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, antikris yang akan datang itu. Sehingga ia baru akan menyatakan diri. Kapan? Pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Allah itu memang memberikan jadwal. Jadwal misalnya kedatangan Yesus menjadi manusia. Kalau kita baca dalam surat Galatia dikatakan pada waktu yang telah ditentukan, maka Allah menjelma jadi manusia. Jadi Tuhan kalau bekerja itu selalu pada waktu. Artinya semuanya sudah di-planning oleh Tuhan. Nah kalau sudah di-planning oleh Tuhan, jangan kita miss. Jangan kita sampai kelewatan. Ya, dan kita tidak memperhatikan. Apalagi pada akhir zaman ini. Tuhan sudah memberitahu bahwa akan muncul seorang antikris. Antikris ini rohnya sudah bekerja. Dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, antikris itu sudah bekerja. Tetapi pada akhir zaman akan muncul seorang antikristus. Nah ayat ini berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Sudah ya. Tapi ada yang menahan. Nah, kalau yang menahan itu telah disingkirkan, jadi ada yang menahan, ya. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, barulah si pendurhaka, ini satu pribadi, man of sin, baru akan menyatakan dirinya. Tapi akhirnya nanti Tuhan Yesus akan membunuh antikris ini dalam perang Armageddon.
kalau Tuhan datang kembali. Jadi dari pernyataan ini, waktu yang ditentukan Tuhan bagi si pendurhaka, yaitu antikris, yang akan menyatakan diri, kapan? Yaitu saat yang menahan itu disingkirkan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang dapat menahan antikris? Ya, jawabannya bisa dua macam. Ini biasanya namanya tafsiran ya. Ada yang menafsir itu Roh Kudus, yang lain menafsir itu gereja Tuhan. Karena itu kalau sudah baca-baca bukunya orang, saudaraku, ada orang yang berkukuh bahwa yang menahan itu Roh Kudus. Betul juga, betul. Ya, untuk menahan. Yang kedua, gereja. Betul tidak? Betul. Gereja juga bisa menahan. Ya. Nah, jawaban yang pertama kita telaah, apa bedanya? Apakah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus yang menahan, maka Roh Kudus akan diangkat. Yang menahan disingkirkan. Berarti Roh Kudus akan disingkirkan dari bumi. Itu konsekuensinya. Yang kedua, kalau gereja yang menahan, maka gereja yang disingkirkan. Jelas ya? Nah, karena itu kita akan melihat jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama, Roh Kudus yang menahan antikris. Dan ini dipercaya oleh beberapa kelompok orang. Bahkan ada teman saya juga penggali Alkitab juga mempercayai Roh Kudus yang menahan. Tapi keberatannya tafsiran ini bagi saya, ya, dan bagi orang-orang yang melihat dari sisi lain, kalau Roh Kudus diangkat, siapa yang mampu menginsafkan orang yang masih banyak yang tertinggal di muka bumi? Apalagi ada namanya buah susulan gereja yang akan nanti mengalami aniaya. Jelas. Nah kalau pada masa aniaya tidak ada Roh Kudus yang akan bekerja, karena Roh Kudus itu disebut roh penghibur. Bayangin kalau roh penghibur ini ditarik, sudah akan berjuang sendiri, ya nggak mungkin. Pasti tidak tahan untuk mempertahankan iman Anda. Nah, karena itu apa pekerjaan Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, ada 3 pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, menginsafkan dosa. Jadi kita semua dulu berdosa. Kenapa kita kok bisa insaf? Bukan karena pendeta. Pendeta ngomong berkali-kali, ya nggak mungkin jemaat itu bisa bertobat. Pendeta cuma memberitakan. Kalau orang itu menerima firman, maka firman yang diurapi Roh Kudus itu menginsafkan tentang dosa. Tapi setelah orang insaf, banyak tidak yang kembali? Banyak, betul nggak? Karena itu banyak orang Kristen juga, bahkan setelah jadi Kristen dibaptis, sudah dibaptis, ya kembali. Kenapa? Karena tidak diteruskan. Karena Roh Kudus ini dia juga menginsafkan tentang kebenaran. Nah inilah sebabnya perlunya pelajaran-pelajaran. Ya. Pengajaran, jadi bukan hanya dengar yang namanya berita Injil. Berita Injil itu untuk orang berdosa bertobat. Tapi kalau PA, pengajaran, itu memberitahu hal-hal yang benar ini.
Ya. Jadi menginsafkan Roh Kudus itu tentang kebenaran. Kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus selalu melakukan 3 perkara. Tapi yang paling prioritas dia mengajar. Setelah itu dia memberitakan Injil. Dan yang ketiga baru menyembuhkan. Ya, mengajar itu problemnya jiwa. Jadi jiwa kita inilah yang seringkali berontak. Jiwa kita itu pikiran, perasaan. Kita kadang-kadang masa gitu toh. Menurut perasaan saya enggak gitu. Kok Tuhan ini enggak boleh. Jadi orang berkutat tentang jiwanya. Tapi kalau kita mau belajar Alkitab, kita mesti tunduk kepada kebenaran. Dan ketiga, Tuhan akan menyatakan penghakiman. Lihat urutannya. Tuhan tidak langsung orang berdosa itu nanti dihakimi. Ya kadang-kadang ya. Tapi pelan-pelan Tuhan didik orang dalam kebenaran supaya dia betul-betul bisa melepas semua dosa-dosanya mengikut Tuhan dengan baik. Nah, jadi keberatannya ajaran ini. Kalau Roh Kudus diangkat, siapa yang bisa mentobatkan orang-orang yang tertinggal? Tentu tidak bisa. Ya, bagaimana bisa bertobat? Walaupun dihajar oleh antikris. Orang dihajar belum tentu bertobat. Hanya kalau insaf, dia bisa bertobat. Dan keinsafan itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, jawaban yang kedua kalau begitu, gereja Tuhan yang menahan antikris. Nah, kebenaran dari tafsiran ini, gereja diangkat berarti terang dunia itu diangkat. Seperti perkataan Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 berkata, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu terang dunia. Jadi kita ini harus jadi terang dunia. Nah kalau terang, itu pada zaman dulu harus pakai minyak. Jadi kalau kita mau terang, harus kita penuh Roh Kudus. Terus, jangan sewaktu-waktu. Karena itu ada anak Tuhan kalau kepenuhan Roh Kudus baru datang cari kepenuhan. Setelah itu hilang. Ya orang Jawa bilang biar pet. Nggak bisa terang terus. Kita ini mesti konsisten. Karena itu konsisten bukan hanya dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita, terang. Tapi untuk bisa teraplikasi itu perlu doa. Karena doa ini nanti Roh Kudus. Karena itu dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang bisa menginsafkan kita. Jadi kalau kita banyak berdoa, saya yakin keinsafan kita makin kuat. Kenapa banyak orang Kristen ini tidak bisa maju dari insaf dosa, insaf kebenaran? Kenapa nggak bisa? Karena kurang berdoa. Terus terang begitu. Dan doa paling baik kalau orang itu bisa hancur hatinya. Dia merasa, Tuhan, aku butuh tanganmu membentuk kembali. Walaupun kita sudah dibentuk, tapi harus dibentuk kembali. Lebih baik lagi, lebih baik. Ya, jadi crescendo. Ya, jadi gereja yang diangkat saat Tuhan Yesus datang sebagai pencuri, yaitu buah sulung gereja, itulah orang-orang yang hidupnya kudus. Tidak bercacat celah. Perhatikan, jangan mana bisa. Orang tidak bercacat itu yang tidak bisa. Nah itu kata saudara.
Tapi kalau Tuhan berkata, bisa kudus, tidak bercacat celah. Nanti saudara baca waktu ada pernikahan selalu diucapkan ini. Ya, hai suami, cintailah istrimu. Ya, seperti Yesus mencintai kita. Dengan apa? Dengan mengampuni dan mengangkat kita. Dengan maksud supaya gerejanya itu kudus, tidak bercacat celah. Jadi kalau pendeta itu mengajar pada saudara, saudara mesti, wah ini kok nyinggung saya. Bukan. Supaya saudara ini bisa berubah, jadi kudus, dan supaya tidak bercacat. Ya. Dan seringkali kalau nasihat dari orang tua atau dari suami atau dari istri yang lebih rohani berkata begitu, biasanya tersinggung. Mestinya berterima kasih ya kalau dikasih nasihat. Jadi kalau kita diberi nasihat oleh hamba-hamba Tuhan supaya kita ini bisa kudus. Jangan, mana bisa. Loh, oh Tuhan yang berkata bisa kok kita melawan. Bisa, bisa. Bisa tidak? Bisa. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan usahamu. Usaha saudara mati-matian, gak bisa. Tapi harus saudara berdoa, berseru, Roh Kudus, tolong. Nah kalau Roh Kudus menolong, baru saudara bisa. Karena itu saya yakin, kenapa orang ini tidak bisa maju? Karena kurang berserah pada Roh Kudus. Kurang berdoa, kurang nangis di bawah kaki Tuhan. Menjerit, berseru. Ya, doa paling baik itu kalau kata Tuhan apa? Kalau hancur hati. Bukankah begitu? Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan menghina hati yang hancur. Jadi kalau saudara bisa hancur hati bukan oleh karena kekurangan makan, tapi saudara hancur hati karena engkau ini masih belum bisa menyelaraskan jiwamu dengan pikirannya Kristus. Kita mesti tunduk pada pikiran Kristus. Nah, jadi saudaraku, saya ulangi lagi, ulang. Supaya saudara itu nanti kalau betul Tuhan datang sebagai pencuri, jangan sampai, ini doa saya, jangan sampai saudara itu masuk dalam sengsara. Harus lewat setengah lingkaran merah ini. Karena ini sudah ditentukan oleh Tuhan dalam kitab Daniel. Ini namanya minggu ke-70. Jadi Tuhan kasih dispensasi 1 minggu 7 tahun. Itu sudah paten. Sudah paten. Ya. Dan oleh karena itu kalau nanti Tuhan datang di udara sebagai pencuri, nanti dari media akan kasih ya highlight. Kalau Tuhan datang sebagai pencuri, Tuhan bukan pencuri ya, tapi sebagai pencuri. Artinya orang nggak sadar bahwa kedatangan Tuhan itu bisa mendadak, ya. Dan hanya orang-orang yang mau sudah standby every day. Saya katakan, saudara mesti standby every day, tiap hari. Kita nggak tahu kapan kita mati, betul? Dan kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Saya pun nggak tahu. Tapi kita bisa menjaga diri kita supaya standby, kudus, ya. Jangan lagi masih belum bisa. Kita mesti berkata, saya bisa dengan Tuhan. I can do all things through Christ. Aku bisa. Ya, kalau diurapi oleh Tuhan. Nah, itulah buah sulung gereja.
Buah sulung gereja di bawah saya tulis, percaya firman nubuat sebelum terjadi. Karena itu luput dari MS, dari masa sengsara. Ya. Tapi kenapa orang itu ditinggal? Karena mereka tidak percaya sebelum melihat. Nah, kalau sudah terjadi nanti rapture sebagian ya, buah sulung diangkat. Nah, gereja Tuhan yang tersisa ini yang paling banyak justru. Kalau kita baca saya sudah terangkan ini ya, dalam Wahyu 7 nanti yang menderita itu banyak sekali. Itu kan ditulis dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 14. Jelas-jelas kok. Jadi saudara ini mau masuk kelompok yang mana? Yang kecil, little flock kata Tuhan. Atau saudara jadi Kristen yang ya biasa. Atau saudara ingin saudara menjadi Kristen yang betul-betul hanya sedikit, nggak apa-apa. Menderita dulu, nggak apa-apa. Menahan diri, nggak apa-apa. Nah, kita mesti belajar begitu. Pikul salib. Nah, kalau kita mau masuk dalam buah sulung gereja, kita luput dari masa sengsara ini. Jadi ada masa permulaan sengsara, saya sudah katakan pelajaran, permulaan sengsara ini dikerjakan oleh wanita pelacur dalam Wahyu 17. Yang bekerja sama dengan antikris, tapi belum antikris. Ya, tapi wanita pelacur, itulah sistem agama, belief yang sekarang dipercaya orang, yang sekarang diaduk-aduk. Ya, saudaraku, orang sekarang diaduk-aduk pengajaran ini dengan pengajaran Kristen progresif lah, apalah. Jadi kalau saudara masih memegang pengajaran yang salah, saudara bisa masuk permulaan sengsara. Ya. Nah, Alkitab sudah nulis bahwa nanti akan terjadi perjanjian. Saya sudah terangkan itu beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu. Ada namanya perjanjian maut antara Israel dengan antikris. Dan khususnya untuk membangun bait Allah ketiga. Yang sekarang ini mereka ngotot orang Israel bangun bait Allah. Nah, nanti kalau sudah dibangun, antikris nanti duduk di bait Allah. Nah, waktu itulah orang Israel baru, kami tertipu, tapi terlambat. Mereka akan masuk sengsara besar. Ya. Karena itu ada pertanyaan Tuhan bagi orang percaya kepada Allah, orang yang yakin ada Allah. Artinya orang kalau yang disebut Allah itu berarti sesuatu yang tinggi yang harus disembah. Karena itu sudah lihat agama-agama kan gitu, Allahnya apa? Dan mereka penyembah Allah. Ya, cuma Allahnya siapa? Nah, sekarang Tuhan mau memberikan pertanyaan kepada kita, kepada orang percaya. 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Orang itu bisa bertobat melalui dua sistem. Sistem pertama, hajaran. Cambuk. Cambuk itu bisa sakit penyakit, bisa kematian dari keluarga, ya bisa bangkrut, ya pekerjaan dicambuk Tuhan, ya lalu bisa bertobat. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai cambuk, atau kata Tuhan dengan kasih, atau dengan hati dan dengan hati yang lembut. Karena itu saya tuliskan, pertobatan yang terbaik itu harus melalui mendengar. Seperti anak gitu loh. Kalau dia dengarkan orang tua taat, dia lakukan, dia nggak perlu dicambuk. Dia belajar, kalau pulang sekolah belajar, ya nggak mainan HP dulu. Kalau sudah belajar baru pegang HP.
Dulu saya kalau sekolah pulang langsung belajar. Waktu di ITB pun ya di universitas, saya begitu pulang saya belajar. Tapi banyak teman saya itu belajar waktu mau ujian. Karena itu mendekati ujian, wah mereka sampai malam, sampai jam 2, besoknya ujian. Saya tidak pernah, waktu in the course di Bandung itu tidak pernah melewati jam 11 malam kalau belajar. Walaupun ada ujian. Nggak mau saya. Karena tiap hari saya belajar. Banyak orang belajar kalau mau ujian. Nah kalau begitu ya sebentar hilang. Ya. Ini pertobatan terbaik itu mendengar firman Tuhan. Yang diberitakan Yesus. Ya. Atau melalui hamba Tuhan. Yang diurapi Roh Kudus. Karena itu hamba Tuhan itu kalau menjadi hamba Tuhan harus dengan kasih dan hati yang lemah lembut. Kalau hamba Tuhan itu suka membenci jemaatnya, kadang-kadang nggak mau. Saya tahu juga ada pendeta yang membenci jemaat yang kaya misalnya nggak kasih perpuluhan gitu, lalu dimusuhi. Tiap kali kasih firman Tuhan yang nyinggung karena nggak bayar perpuluhan. Aduh. Jadi mesti dengan hati yang kasih dan hati yang lemah lembut. Ya, nah karena itu kalau kita tidak mau menyembah Allah dengan benar, dengan Roh Kudus, untuk bisa betul-betul taat sepenuh, maka Tuhan itu memakai cambuk. Ini pertanyaannya, apakah kamu mau memilih mana? Pakai cambuk atau pakai kasih? Lalu kamu nurut. Kalau kamu mau pakai cambuk, nah ini banyak orang memilih ini. Apa cambuk Tuhan? Antikris. Ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi jauh-jauh sebelumnya. Ya. Jadi kalau sudah baca, baik Yesaya, baik saudaraku, seperti Musa, baik juga Yeremia, ya saudaraku. Itu bicara tentang antikris ada. Dalam Mazmur banyak. Ya. Dan antikris itu cambuk sebenarnya cambuk untuk Israel, bukan untuk gereja. Jadi desain Tuhan, karena Tuhan ini lain ya dengan gereja. Ini kan Tuhan berkata, barang siapa percaya. Tapi untuk Israel kan dia sudah dipilih Tuhan. Karena itu umat pilihan. Nah kalau umat pilihan ini nggak mau nurut, Tuhan cambuk. Ya, ini jelas. Jadi Tuhan itu karena mengasihi. Jadi dalam PL, Perjanjian Lama, Tuhan itu memakai cambuknya apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dipakai oleh Tuhan. Nah ini kadang-kadang tidak dimengerti. Bahkan seperti kitab Habakuk. Dia itu bertanya sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan itu tahu toh? Bangsa Babel itu kan penyembah berhala top. Berhalanya paling banyak. Kok Tuhan izinkan bangsa Babel yang punya berhala banyak menghajar kami. Yang berhalanya sedikit. Nah gitu loh. Gak masuk akal loh Tuhan. Tapi caranya Tuhan gimana? Ya harus dengan bangsa. Nah salah satu suku bangsa yang dipakai Tuhan. Ya setelah orang Israel keluar dari Mesir. Itu ada kerajaan dunia setelah Mesir. Itu Asyur. Karena itu kalau sudah baca dalam kitab Nabi Yesaya banyak Asyur. Itu sebetulnya prototip
dari antikris. Yesaya 10 ayat 5 dan 6. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk mukaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ya, musuh paling kejam dari semua musuh Israel itu Asyur. Ya. Waktu saya baca ceritanya Asyur, waduh. Orang itu kalau dikuliti. Ya. Pakai bambu begitu ditusuk dari anusnya. Shoot. Lalu ditancapkan di jalan-jalan. Supaya musuh itu lihat. Awas loh. Kalau kamu tidak nurut, lihat itu. Wah, kejam sekali Asyur. Tapi sudah melihat, ada, ya, kalau sudah baca, raja-raja yang ingin punya berhalanya Asyur. Karena mereka pikir, Asyur kok hebat ya? Pasti berhalanya hebat. Loh ini gimana toh? Jadi kalau sudah baca, Raja Ahaz itu nyuruh imam besar ngambil contoh berhalanya Asyur. Lalu ditaruh di bait Allah. Waduh, tapi itu fakta. Jadi mereka melihat, wah dewanya jos. Kalau gitu aku ganti. Tuhan ini kok enggak jos. Jadi Tuhan lalu pakai Asyur ini untuk mencambuk. Disebut oleh Tuhan, cambuk murkaku, tongkat amarahku terhadap bangsa yang murtad. Bahkan di kitab Hosea berkata bangsa yang degil, ya, keras kepala. Jadi kalau dahulu Tuhan itu memakai beberapa bangsa, bukan hanya Asyur. Setelah Asyur, Babel. Ya. Jadi setelah Roma, kalau sudah baca dalam kitab Hakim-Hakim, tiap kali saudara dengar orang Median, orang ini, orang Amalek, dan sebagainya. Begitu banyak. Untuk apa? Dengan satu maksud, menghajar. Ya. Untuk apa mengajar? Untuk bertobat. Itu tujuan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita itu mendapat apa-apa, sakit, musibah, ya apa-apa, coba kita periksa diri. Jangan nyalakan si A karena si A, si B. Ingat, rambut di kepala kita pun tidak diizinkan Tuhan jatuh tanpa pengetahuannya. Jadi kalau Tuhan izinkan itu berarti Tuhan tahu. Ya. Nah, Tuhan itu kalau dulu pakai bangsa-bangsa pada akhir zaman karena bandelnya orang Israel yang berani membunuh Tuhan Yesus. Nabi yang diutus paling top malah dibunuh. Maka Tuhan berkata, oke. Kalau begitu nanti aku hajar kamu. Dengan apa? Dengan antikris. Yang disebut manusia durhaka. Man of sin. Manusia pendosa. Dengan apa? Siksaan yang dahsyat. Nanti baca. Injil Matius 24 ayat 21. Ya. Jadi siksaan ini beda dari yang dulu-dulu. Gimana yang dikatakan tidak pernah dilakukan. Waduh. Ya, zaman dulu aja tangan inilah. Lalu dijepit pakai skrup gitu, dipres. Aduh. Saudara kalau kecepit itu kan, waduh sakitnya bukan main. Makanya penjahat-penjahat di sini ya termasuk
ada jemaat kita dulu yang juga melakukan sesuatu, ya, lalu kukunya dicabut oleh polisi. Aduh, itu belum apa-apa kata Tuhan. Nanti belum pernah terjadi. Ini dilakukan oleh antikris. Kenapa, Sku? Karena Tuhan itu sudah seperti orang Tionghoa berkata, buat sudah kewalahan ngurusi orang Israel. Nah, jangan sampai Tuhan itu kewalahan ngurusi saudara. Dikasih tahu, kena ajaran yang ringan-ringan, masih belum mau tobat. Kenapa Tuhan harus melakukan ini? Karena dia cinta. Karena dia punya janji pada Bapak Abraham. Perjanjian ini harus terjadi. Harus digenapkan. Karena Tuhan kata, kamu dan keturunanmu. Keturunan ini, Israel. Ya, jadi perhatikan tahapan hajaran Tuhan itu dinyatakan seperti ini. Nah, ini yang mengerikan apa ini, yaitu saudaraku, terjadi didahului dengan peperangan di sorga. Ini dalam alam roh ya. Jadi nanti akan terjadi peperangan di sorga, dalam alam roh, yaitu malaikat-malaikat yang baik di bawah pimpinan Mikael melawan iblis. Iblis itu juga malaikat. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa yang ikut iblis itu sepertiga malaikat. Jadi kalau 2/3 lawan sepertiga ya pasti menang yang 2/3 lah. Apalagi Mikael itu adalah malaikat yang memang malaikat pimpinan tentara. Kalau iblis itu pimpinan pujian. Orang mimpin pujian lawan tentara yang gempal-gempal, yang punya potensi lebih kuat, ya pasti kalah lah. Tapi walaupun begitu akan terjadi. Ya, iblis melawan. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, akan terjadi peperangan di alam roh. Malaikat dengan malaikat. Ya, karena itu ini tergantung dari kita kalau berdoa. Misalnya kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa supaya malaikat Tuhan menguasai alam Indonesia. Jangan sampai malaikat iblis yang bikin kacau. Ya, macam-macam kekacauan, pemberontakan dan perang itu iblis. Malaikat Tuhan itu pasti bikin damai. Karena itu kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, dan mengikat ya kuasa-kuasa di udara. Iblis itu digambarkan sebagai naga besar. Ular tua, sebutannya iblis, ya, iblis itu penuduh, Satan, pelawan, ya, adversary. Jadi, ini julukan daripada iblis. Dan nanti ini pasti akan terjadi, iblis akan dilempar ke bumi. Wih. Turun ke bumi. Yes. Ya, bersama malaikatnya. Dan ini terjadi pada minggu ke-70. Persis lengkungan itu saat Antikris menyatakan diri sebagai Allah di bait Allah. Waktu itulah iblis itu turun.
Ya. Jadi iblis nanti akan dilempar ke bumi. Perang kalah. Karena 2/3 lawan 1/3. Lalu yang memimpin Mikael. Yaitu pemimpin tentara Allah. Ya pasti kalah. Tapi ingat, apa yang ditulis oleh kitab Wahyu itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, 2700 tahun yang lalu. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang setan ini akan dilempar ke bumi. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang bercahaya, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, inilah iblis. Kenapa iblis ini malaikat yang dulu dipakai kerub? Ya, dia itu bukan malaikat biasa. Malaikat ada peringkatnya, namanya kerub. Kerub itu paling dekat dengan Allah. Dekat sekali, ya. Dia ini lalu pemuji, ya, karena itu pengikutnya penyanyi-penyanyi. Waduh, dia merasa saya punya, ya, anak buah banyak. Lalu dia itu ingin menjadi seperti Allah. Karena itu dia bohongi Adam dan Hawa dengan berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu nanti seperti Allah. Nah sekarang ini orang sedang ke arah situ. Karena itu lihat kemajuan teknologi. Ya, mereka mau pasang apa? Di kepala manusia? Chip, betul? Supaya bisa diatur. Orang itu nanti diatur. Kita sudah melihat fakta ini. AI. Artificial Intelligence. Ini hebat loh. Ya. Jadi orang-orangan gitu bisa melayani. Ya kalau melayani di rumah sakit itu baik. Waktu terjadi COVID, pemerintah di RRC China sudah pakai robot. Ya bawa makanan, jadi bukan suster lagi yang bawa makanan. Kan bisa nular. Robot-robot itu masuk kamar, kasih makan, lalu dia keluar. Ya, jadi enggak ketularan. Wah hebat ya. Jadi orang itu nanti ngatur. Ya, nah ini sudah dinubuatkan. Tapi saya beri catatan di sini. Karena bahasa Indonesia ini ada terjemahan yang berbahaya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Wah, coba lihat Alkitabmu. Bahasa Indonesia, kan bintang timur. Bintang timur itu Tuhan Yesus. Bukan, mestinya shining star. Bintang bercahaya, bukan bintang timur. Terjemahan dari yang lain dalam bahasa Inggris katakan D-star. Ya. D-star atau shining star. Jadi Arab yang sudah punya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu bintang timurnya sudah kurung ditulis di pinggirnya bintang bercahaya, shining star. Ya, jangan bintang timur. Kalau bahasa King James, Lucifer. Itu, ya. Engkau sudah dipecahkan. Perhatikan ini belum loh ya, betul?
Yesaya yang ngomong ini 2700 tahun yang lalu. Engkau sudah dipecahkan. Kenapa kok sudah? Nah itu kalau perkataan nubuat kadang-kadang ketetapan Tuhan itu sepertinya sudah berlaku. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi artinya kepastian. Ya. Kenapa Tuhan ini melempar ke bumi? Coba lihat ini. Saya tuliskan dengan terlemparnya ke bumi, iblis ini tidak bisa memerintah dari atas, dari tempat ketinggian, terhadap roh-roh jahat yang beroperasi di bumi. Jadi perhatikan, bagaimana iblis ini bisa ngatur kawanan roh-roh jahat dengan roh. Karena itu setelah saya renungkan terusku, roh itu kalau begitu gelombang. Ya, dan memang roh itu gelombang. Karena itu dia bisa tembus. Tembok-tembok, gelombang tembus. Saudara telepon di sini untuk di luar ya bisa tembus. Nah, coba perhatikan gambar kiri ini. Ya, gambar kiri ini bumi. Kenapa negara-negara pasang satelit? Masing-masing mengorbitkan. Ya, karena itu negara maju hampir semua punya. RRC banyak. Ya, barusan ini Elon Musk itu kok mengorbitkan berapa? 5.000. Karena itu saudara supaya punya internet tidak terganggu pakai Starlink. Nah, RRC bikin lebih rendah. Dan bukan 5.000, jutaan. Dia tahu caranya Elon Musk, dia bikin yang lebih canggih. Jadi dahsyat, wah cepat sekali. Enggak ada seperti kita lemot, segala enggak ada. Karena itu nanti untuk kerjaan, untuk membedah orang dari jarak jauh. Baru-baru ini sudah RRC bisa membedah orang dari jarak 5.000 km. 5.000. Ngoperasi orang di tempat 5.000 km. Bisa. Ya mesti cepat. Ya. Jadi masing-masing negara akan pasang satelit. Rebutan. Sudah lihat gambar di sini. Apa itu? Mobil ya. Orang dari mobil ya main handphone. Dia akan gandeng sama satelit itu. Ya, lalu dia bisa dari satelit turun ke bawah ke kapal. Jadi bisa bicara dari mobil ke orang di kapal. Kenapa? Dengan satelit. Ya, sama yang di bawah ini. Jadi sudah lihat ada pemancar di situ ya, pemancar. Ini memancarkan ke satelit, lalu dari satelit itu ke mobil. Juga pesawat-pesawat diatur juga dengan cara ini. Karena itu sekarang perang juga begitu. Ya. Jadi tinggal lihat aja di komputer. Sweet. Persis dipijat. Dar, persis. Koordinatnya persis. Tidak meleset. Jadi perlu tempat ketinggian untuk ngatur itu. Nah iblis itu dulunya atau sekarang masih di tempat ketinggian. Nanti Tuhan turunkan ke bumi. Nah kalau Tuhan turunkan dia ke bumi, dia nggak bisa ngatur iblis-iblis itu. Nggak bisa mempengaruhi manusia. Karena itu dia marah iblisnya ini. Waktu dilempar ke bumi dia ngamuk. Ya. Wah saya sudah nggak bisa mengakses. Oke, saya nggak bisa mengakses. Karena itu dia apa? Geram. Wahyu 12 ayat 12.
Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, dia marah karena diturunkan dari langit ke bumi. Karena itu dia, kalau begitu aku nggak bisa melakukan untuk ngontrol ya manusia, untuk ngontrol ya iblis yang lain. Oke, aku sekarang pakai manusia yang sudah pintar. Karena itu nggak mungkin iblis Tuhan datang sebelum ada internet, nggak mungkin. Kenapa mesti ada internet dulu? Ini kan buatan manusia yang diberi inspirasi ya oleh roh-roh ini. Tapi dipakai Tuhan. Loh, orang ini kan punya pikiran. Dalam Kejadian 11, apa saja yang dikerjakan manusia akan berhasil. Yang sepertinya nggak mungkin. Dulu kita kalau punya handphone aja bisa ngomong-ngomong Skype gitu ya dengan, wih lihat ini, waduh anakku di Amerika bisa ngomong-ngomong, wah senengnya bukan main. Itu ya sudah puluhan tahun lalu. Sekarang ini lebih hebat, betul nggak? Sekarang manusia sudah direncanakan akan dipasang chip supaya betul-betul bisa dikontrol oleh pribadi. Nah, ini nanti munculnya antikris ini begini. Ya, manusia durhaka ini akan melanjutkan niat jahat iblis. Iblis disebut pembunuh manusia. Dan sekarang secara global ini genosida global. Mengerikan. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di antara tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, aku melihat seekor binatang keluar dari laut. Ini antikris ya. Jadi antikris itu digambarkan Tuhan binatang. Dari laut, laut itu lautan manusia. Jadi dari manusia nanti akan muncul seorang yang jenius. Ya, dia pasti masih muda, saudaraku. Lalu naga itu, yaitu iblis ya, memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi sudah lihat ini. Binatang itu berkepala 7, ya. Lalu dikatakan serupa macan tutul. Apa macan tutul? Itulah gambaran kerajaan Greka. Nanti sudah baca itu dalam Daniel pasal 7. Ya, itu kerajaan Greka di bawah pimpinan Alexander the Great. Alexander the Great ini bisa jadi raja dunia umur 26 tahun. Dengar, 26 tahun. Jadi kalau di Indonesia sekarang ada ya wakil presiden 30 tahun, ya lumrah lah. Betul? 26 tahun aja bisa jadi raja dunia kok. Ya. Daud memerintah umur berapa? 30 tahun. Yusuf 30 tahun. Yesus 30 tahun. Jadi 30 tahun itu cukup sebetulnya. Bisa. Ya. Tapi spiritnya Alexander ini menaklukkan dengan cepat. Karena itu gambarkan macan tutul. Macan tutul ini binatang yang begitu cepat. Wah, kalau ada orang yang naik pohon, dia juga naik pohon. Lihat aja, monyet-monyet dikejar, naik pohon, dia juga naik pohon.
Ya. Jadi penakluk cepat. Lalu dikatakan kakinya seperti beruang. Nah, ini kerajaan Persia digambarkan seperti beruang. Dan beruang yang mencabik-cabik. Jadi kakinya beruang itu, wah, cakarnya bukan main. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 24, Elisa waktu dicemooh oleh anak-anak dikatakan karena Elisa itu botak. Botak, naiklah. Jadi ngece ya, ya, kamu seperti Elia naik ke sorga, naik. Lalu Elisa marah, lalu keluar beruang mencabik-cabik 42 anak. Nah, angka 42 itu kalau sudah lihat 42 bulan itu 3,5 tahun. Itu angka itu. Itu gambaran orang yang menghina hamba Tuhan. Yang diurapi Tuhan bahaya. Ya, bisa masuk zaman antikris. Mulutnya seperti singa. Kerajaan Babylon. Ya, Babel. Nebukadnezar, mulut besar. Ya. Nah, di antikris nanti mendapat pelimpahan dari iblis. Yang pertama, kekuatannya dunamis. Ingat kata dunamis. Ada turunan dari dunamis, dinamit. Jadi kekuatan yang punya daya ledak menghancurkan. Ini antikris. Ya. Yang kedua, dulu saya tidak perhatikan waktu cetakan pertama kitab Wahyu. Saya nggak memperhatikan yang kedua ini. Iblis menyerahkan tahtanya. Wih, berarti penguasa tertinggi, kedudukan dalam pemerintahan setan itu diberikan pada antikris. Dahsyat. Jadi manusia dosa ini lebih hebat daripada iblis nanti. Dia akan diurapi penuh oleh iblis. Plus pandai internet, pandai ngatur. Karena itu sekarang ada AI. Ini sudah arah ke situ. Ya, nanti akan menguasai semua orang yang diam di bumi. Kekuatannya exousia. Ini artinya eksekutif. Ya, kuasa memerintah, otoritas atas seluruh segi hidup manusia. Karena itu nanti antikris ngatur hidup seluruh manusia di muka bumi. Karena itu Wahyu 12 ayat 12b berkata, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Iya, kalau dia turun, celaka kamu. Nah, karena itu kalau kita tidak mau ngalami itu, berdoalah kata Tuhan, supaya kamu luput. Karena itu masing-masing sudah belajar berdoa, menjerit sama Tuhan. Karena nanti akan datang, gelap akan datang. Yaitu, kapan? Waktu iblis menyerahkan seluruh kekuatannya. Seluruh posisinya, tahtanya. Seluruh otoritasnya. Ya, diberikan pada antikris. Celaka dunia nanti. Nah, kita harus berdoa. Lukas 21 ayat 36 berkata, berdoalah supaya kamu luput dari segala yang terjadi. Yuk anak-anak Tuhan, jangan cuma ke gereja, dengar firman, tapi nggak mau berdoa. Dan doa paling baik kamu harus seperti anak kecil. Anak kecil itu sering apa sih? Jerit. Nangis kalau nggak bisa. Tuhan tolong saya. Lindungi saya. Apalagi kalau ada musuh. Karena itu mari kita berkata juga, Tuhan lindungi kami. Lindungi Tuhan. Kembangkanlah penundung.
atas kami. Lindungi, lindungi, kembangkanlah penudungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Lindungi, 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 kembangkanlah penudungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Lindungi, lindungi, lindungi. Saudaraku, kita hanya bisa ini. Saudara nggak mungkin melindungi dirimu dari serangan iblis. Serangan iblis yang bisa menembus spiritmu. Spirit, kadang-kadang kita kecewa, benci, marah, dia bisa nembus ke situ. Nah, mungkin kau sudah melakukan, bagaimana saya bisa luput? Gak bisa kalau gak ditolong Roh Kudus. Apa saja yang kau lakukan untuk dengan kekuatanmu, gak mungkin. Kecuali kau banyak jerit sama Tuhan, nangis, Tuhan, tolong saya, lindungi dari semua serangan roh-roh yang tidak baik yang ada pada spiritku ini. Bersihkan aku dengan darah-Mu yang kudus. Lepaskan aku, bebaskan. Berikan aku kekuatan kembali, sukacitamu kembali Tuhan muncul. Mari kita berseru, mohon anugerah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Katakan, Tuhan, lindungi kami, lindungi, lindungi, kembangkanlah penudungmu atasku, sebab Engkau kita mau berdiri. Lindungi. Saudara yang di rumah, kau juga berdiri dan kau berseru, Tuhan, lindungilah kami, kembangkan
sayap penundungmu atas kami. Sebab Engkau penebus. Lindungi, 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 sebab Engkau, sebab Engkau penebus, ya penebus. Lindungilah, lindungi umat-Mu Tuhan, sebab Engkau penebusku. Penebus, lindungi, lindungi, lindungi. Berseru pada Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Lepaskan kami dengan kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, penolong kami. Kami berseru padamu. God, God save us. Korea sedikit tarabatku. Yes Tuhan, di rumah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, hadirat-Mu menguasai. Oh ya sedikit. Oh ya Tuhan. Oh ya sedikit. Kami mohon Kau kekuatan-Mu. Haleluya. Oh yes. Berseru saudaraku, menjerit pada Tuhan. Siapa yang menyeru nama Tuhan, dia akan selamat. Sekitar karamat sore, kita ramat sedikit. Yesus, Engkau murah hati. Engkau mengasihi kami. Kau dia lama-lama oh Yesus, ini hidup kami. Bangkitkan kami lagi. Hidupkan
Mampukan kami, roh kami. Ya Allah yang penuh belas kasihan, kasihanilah kami. Have mercy on us. Kami gak mungkin mampu. Hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami. Tolong kami untuk kami bisa patuh kepada firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Didik kami terus, kembalikan kami. Kembalikan kami ya Tuhan pada sukacita yang mula-mula, pada kasih yang mula-mula, supaya kami kembali bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Juru Selamat kami. Terima kasih penolong kami Roh Kudus. Engkau adalah kekuatan yang membantu kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu supaya menjadi ingat-ingatan senantiasa yang naik di hadapan Kau waktu mereka berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa kami di sorga. Dan sebelum kami Tuhan selesai, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat, anugerah, sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Jemaat Kristus Alpha Omega. Saya di sini sebagai orang tua murid dari dua anak saya yang saat ini di junior dan senior high DCS. Saya melihat anak-anak ini bertumbuh bukan hanya di dalam hal akademis, tapi mereka juga punya lingkungan dan komunitas yang untuk bersama-sama mendukung mereka bertumbuh di dalam iman. Dan sungguh ini sesuatu yang perlu kita investasikan, karena pertumbuhan iman ini menjadi fondasi yang penting bagi pertumbuhan masa depan mereka. Mereka bukan hanya intelek yang dipenuhi, tapi hati mereka juga dipenuhi. Karena itu saya mengundang teman-teman semuanya juga bisa mengalami hal yang sama di dalam anak-anak saudara. Daftarkan di DCS Daniel Creative School. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.